Marangi, warisan budaya tak benda nasional, tak hanya fenomenal. Panganan kuliner yang sudah melanglang buana di benua Amerika, Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Bahkan kini telah berinovasi tingkat tinggi dengan sajian kemasan kaleng yang tembus pasar dunia. Ya, sate Marangi memang begitu istimewa. Kuliner khas Jawa Barat yang memikat bisa ditemui di Kabupaten Purwakarta, juga Kabupaten Cianjur. Meski serupa soal cita rasa, apakah keduanya sama? Mungkin banyak yang belum tahu, ternyata ada dua jenis sate Marangi yang berbeda. Ada yang dari Cianjur, ada juga yang dari Purwakarta. Nah, saya mau cari tahu nih, apa aja sih perbedaannya? Apakah dari bumbunya, proses masaknya, atau justru bagian daging yang digunakan juga berbeda? Kalau sate Marangi dari Purwakarta, biasanya dia pakai nasi sama sambal tomat. Nah, kalau misalnya dari Cianjur, dia biasanya pakai ketan dan oncom. Sate Marangi Cianjur itu bumbunya oncom. Kalau sate Marangi Purwakarta itu bumbunya tomat, setahu saya. Jika sate biasanya disajikan dengan saus kacang atau kuah kari, berbeda dengan sate Marangi yang fokus pada bumbu marinasi. Itulah kenapa bumbunya auto meresap ke dalam daging. Proses marinasi, merendam daging dengan racikan bumbu rempah, bakal menambah kenikmatan. Idealnya, proses marinasi berlangsung sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, perbedaan sate Marangi khas Purwakarta dan Cianjur ternyata ada pada saus sambal dan teman setianya. Sate Marangi Purwakarta lebih dominan tersaji dengan kecap dan sambal tomat yang ditemani sepiring nasi hangat. Sementara sate Marangi Cianjur dengan variasi sambal oncom dan ketan bakar sebagai pengganti nasi. Kalau untuk Cianjur lebih dominan dia bumbunya mungkin dari rempah-rempahnya. Tapi kalau kita memang marinasinya tuh beberapa macam bumbu kita jadiin satu. Kita mix, kita proses dagingnya, kita inepin dulu Pak. Kuncinya ini kan kalau Purwakarta itu ada manisnya Pak ya. Yang identik, ini rahasia Pak, rahasia kita ya. Jadi juga ada beberapa yang perlu kayaknya cuma tambahan bawang merah, bawang putih, identiknya seperti itu. Jadi identiknya lebih ke manis. Ya, ke manisnya. Bumbu marinasi yang paling wajib untuk sate Marangi adalah ketumbar, gula merah, serta asam jawa. Tentu saja takaran penggunaannya berbeda antara sate Marangi Purwakarta dan sate Marangi Cianjur. Pemilihan daging untuk sate juga tidak bisa sembarangan ya. Karena proses pembakaran sate memakan waktu cukup singkat, daging yang dipilih pun harus yang pergerakannya sedikit, alias tidak banyak mengandung jaringan otot. Karena otot pada tubuh kambing atau sapi membuat teksturnya jadi alot. Ya, istilahnya prime cut. Daging dengan tekstur lembut dan lemak yang meleleh dalam suhu hangat. Untuk daging kambing seperti bagian khas dalam, luar iga, dan paha atas. Sementara daging sapi, bagian khas dalam atau tenderloin. Bagian yang terletak antara punggung dan khas luar ini, serat ototnya sedikit lantaran jarang beraktivitas. Pastinya jauh lebih lembut. Nah, kalau sambal Purwakarta itu sate Maranginya, yaitu karena dari hasil budidaya. Pertama kali itu dibudidayakannya karena perkebunan. Nah, perkebunan itu jadi si warga Purwakarta itu jadi mempergunakan bahan baku yang ada banyak di Purwakarta seperti cabai, tomat, tumbuh-tumbuhan seperti itu. Nah, kalau keunikan istimewanya itu ya, kalau sate Marangi Purwakarta itu keunikannya itu sambal si khasnya sate Marangi itu agak asem. Agak asemnya itu bukan karena basi ataupun seperti apa, karena dia dominan tuh ya dari tomat. Dan tomat itu sambalnya itu nggak halus, kasar gitu. Jadi buat kalau dimakan itu menggugah rasa dan daya tarik dari mata itu sangat menarik. Dan warnanya itu nggak pakai pewarna, pure warna asli. Berbeda dengan sate Marangi Purwakarta, sate Marangi Cianjur memiliki cita rasa yang lebih manis karena penggunaan sambal oncom sebagai teman dalam menikmati hidangannya.
Setiap gigitan, perpaduan rasa manis dan gurih yang khas, lembutnya ketan bakar, dengan sambal oncom, kecap dan acar yang segar, membuat hidangan ini begitu memanjakan lidah. Sate Marangi Cianjur ternyata merupakan inovasi dari sate Marangi asal Purwakarta dan sudah eksis sejak abad 19. Kalau misalnya yang dari Cianjur itu kenapa bisa berbeda ya? Karena berbedanya itu ya hasil dari budidayanya juga hasil pangan dari daerah Cianjur. Dari daerah Cianjur itu kan sebetulnya kan tauco dari kacang-kacangan ya kan? Nah makanya dari tauco beralih ke oncom. Jadi dipergunakan juga buat oncom buat sate Marangi. Jadi hasil budidayanya warga Cianjur ataupun apa ya, dia membudidayakan hasil pangannya sendiri, kacang-kacangan. Keunikan dari sate Marangi adalah filosofi yang terkandung dalam namanya. Kata Marangi memiliki makna 3 daging setusuk atau tritangtu dalam bahasa Sunda. Filosofi ini melambangkan tekad, ucap, dan tindakan yang menjadi bagian penting dari budaya Sunda. Kalau menurut saya pribadi ya, penelusuran saya pribadi yang udah saya pernah makan ataupun seperti apa, itu kebanyakannya itu Cianjur itu lebih strong ketumbarnya gitu ya. Memang kalau Purwakarta juga pakai ketumbar, cuman nggak terlalu begitu strong. Menilik asal-usul sate Marangi, kudapan otentik dari Jawa Barat ini titik asalnya dari Purwakarta sejak abad ke-16. Konon, sate Marangi berawal dari makanan hasil kreasi para pekerja peternakan domba di Kecamatan Pleret, Kabupaten Purwakarta. Saat itu, para pekerja hanya bisa menikmati makanan berbahan dasar sisa potongan daging domba pada waktu-waktu tertentu. Dari sanalah tercetus ide untuk mengolah daging domba sisa menjadi makanan yang lezat. Dengan daging sisa itu, mereka potong-potong kecil supaya bisa digunakan dan dimakan secara berkala tanpa membusuk. Kemudian direndam dalam racikan rempah-rempah dengan menambah sedikit gula aren agar dagingnya awet dan memiliki cita rasa tersendiri. Penemuan racikan daging dari para pekerja peternakan ini pun terdengar santer di masyarakat. Namun sejak diciptakan, kudapan ini tak memiliki nama baku. Warga saat itu hanya menyebutnya sate. Hingga akhirnya di Kecamatan Pleret, Purwakarta terdapat warung sate tersohor milik Mak Anggi. Seiring berjalannya waktu, penyebutan sate Mak Anggi pun berubah hingga menjadi sate Makanggi. Dan kini lebih dikenal dengan nama beken Sate Marangi. Kiprah pedagang sate Marangi yang lahir di Kecamatan Pleret pun terus menyebar ke berbagai daerah dengan resep yang semakin bervariasi. Bahkan bukan hanya di Purwakarta, sate Marangi pun mulai banyak variasinya hingga ke Cianjur, Sukabumi, dan Subang. Namun sekarang banyak pedagang sate Marangi yang menyajikannya dengan 2 sambal yang berbeda, yakni sambal oncom khas Cianjur dan sambal tomat khas Purwakarta. Salah satunya adalah sate milik Pak Babab. Uniknya, penggunaan bagian dagingnya bukanlah paha atau khas dalam. Kalau daging bagian punggung tuh udah pasti dia empuk lah. Kenapa nggak pakai khas atau paha? Biasanya kan daging itu kan, Pak? Kalau paha kan kerja dia, pasti keras dia. Sama motong ya. Cara motong salah aja itu pasti ngelawan kan dia. Ya seratnya harus diikutin gitu. Potongan daging sate anti alot sebaiknya memperhatikan seratnya. Memotong daging melintang serat dengan ketebalan sekitar setengah sentimeter. Jangan terlalu tebal dan besar supaya tingkat kematangan merata saat dibakar. Jika sudah tersaji, siap dinikmati. Sate Marangi legendaris memang paling laris. Seakan menjadi saksi bisu atas melimpah ruahnya hasil sumber daya alam di tanah air. Kuliner khas kebanggaan Nusantara yang dinikmati sampai ke mancanegara.